Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Tara Sukapati Devi dengan NPM 210188203005 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Berikut merupakan sedikit mengenai biodata diri saya. Saya lahir di Denpasar tanggal 1 Juni 2003. Pendidikan yang sudah saya tempuh yang pertama ada di SD Negeri Nomor 5 Kerobokan Klot, yang kedua SMP Negeri 2 Kuta, yang ketiga SMK Kristen Harapan, dan hari ini saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian standar nasional pendidikan. Yang kedua, landasan hukum standar nasional pendidikan. Dan ada 8 jenis standar dari standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Kemudian standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari standar nasional pendidikan sendiri. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ada landasan hukum Standar Nasional Pendidikan Nomor 57 Tahun 2021, yaitu Pasal 5 Ayat 2, yang berbunyi, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Di sini saya akan menjelaskan standar yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, standar isi. Standar ini mencakup komponen materi dan tingkatan kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain,
Standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Yang ketiga, standar proses. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan imperatif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, standar tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik, sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha, perpustakawan, pengawas sekolah, dan yang lainnya. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Standar ini berlangsung dari proses pembelajaran. Setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Contoh, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya yang wajib dimiliki di instansi sekolah. Yang keenam, standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan proses pendidikan yang bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, yang termasuk ke dalam biaya investasi adalah penyediaan sarana prasarana, biaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja. Biaya personal, yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan atau di sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.